untuk kebaikan bangsa Indonesia biar tetap selamat, utuh persatuan kesatuannya dan penuh dengan sejahtera, kita bersama-sama membaca sholawat asyil, ibu ya. Allahumma sholli ala sayyidina وأسبل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسبل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا وأسلم الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا وأسلم الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على النور أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, damping vokalnya terlalu bersemangat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul mujaba wal hurmah, para alim, para kiai, para asatid, wabil khusus murabbiul bina, guru kita Al-Ustaz Al-Hajj Bapak Abdullah dan Budi Syafi'i. Kita doakan beliau Allah sehatkan lahir batinnya, Allah panjangkan umurnya dan terus mendapatkan keberkahan dan memberi keberkahan untuk kita semua. Teman saya, guru kita Bapak Ustaz Subhan, teman lama ya Ustaz ya? Lama sekali. Cuma memang jarang ketemu. Beliau mah kalau nggak ada yang munjangin nggak kemana-mana. Teman lama. Semoga senantiasa Allah pelihara kesehatannya dan Allah tambah keberkahannya. Seluruh para asatid,
para bapak haji, ibu hajah, mohon maaf tidak bisa menyebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim. Semua guru sesepuh senantiasa Allah pelihara kesehatannya. Seluruh pengurus majelis zikir jamaah dan seluruh jamaah bapak ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini tanpa terkecuali, dan yang menjadi wasilah tersambungnya saya sampai hadir ke majelis ini, yaitu Bapak Sardi. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, saya bisa turut hadir bersilaturahim mengikuti zikir jamaah ini. Alhamdulillah, saya ini orang Jawa, Ustaz, jadi paham bahasa zikir itu, paham banget, dan saya sudah lama dengan kalimat zikir itu. Alhamdulillah baru sekarang bisa hadir di sini. Saking nikmatnya zikir sampai saya itu rada-rada ngantuk. Padahal saya biasanya kalau ngaji zikir tuh nggak pernah ngantuk. Saya pikir-pikir kenapa, oh ternyata betul saya belum ngopi. Saya tunggu jangan datang kopinya. Saya biasanya kopinya Liang Bu dengan sedikit gula. Ngantuk yang ke kiri 33 kali. Airnya tidak boleh air termos, harus rebusan yang mendidih. Gitu, ribet banget ya. Dulu kita Ustaz Danuri beserta keluarga semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang saya hormati, alhamdulillah kita duduk di majelis zikir, dan ini merupakan tempat yang sangat mulia. Saking mulianya, Allah menyebut majelis zikir itu sebagai raudhah, taman surganya Allah. Kelihatannya kita ngemper duduk di bawah, tapi hakikatnya kita sedang duduk di taman surganya Allah. Yang kedua, masjid zikir semacam ini adalah masjid yang disenangi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Maka saya yakin antara yang hadir manusia dengan malaikat ini banyakkan malaikatnya. Kalau orang berapa orang di berapa orang? Paling 100-200 ya. Malaikatnya ribuan, Pak. Dalam sebagian riwayat arba'atu alafim minal malaikah. Yang hadir di masjid zikir taman surganya Allah, dalam sebuah riwayat 4.000 malaikat. Subhanallah. Manusianya berapa ribu? Enggak ada 1.000 kan? Tapi malaikatnya yang hadir 4.000. Coba itu kalau 4.000 tuh yang makan semua. Wah, koordinatornya bingung Pak, nyiapin makanan Pak. Untungnya malaikatnya nggak doyan makan, nggak doyan. Itu yang kita yakini. Oleh karena itu, rutinitas zikir yang dibimbing oleh guru kita ini menjadi sangat penting. Kita sempetin sebulan sekali duduk di sini di masjid zikir. Abaikan dulu yang lain, kita duduk sejenak. Di samping kita mencari berkah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, zikir itu menjadi bukti keimanan seseorang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman adalah orang yang ketika zikir hatinya merasa damai, tenang. Tadi diajak zikir damai bergelisah. Damai banget. Ya tahu ngantuk apa khusyuk kan? Yang pasti damai, Pak. Betul Pak ya? Damai banget. Saya sendiri merasa damai banget. Makanya udah nyaman duduk di sini, nggak usah kemana-mana saya. Itu ciri keimanan seseorang. Ketika orang mengaku iman tapi gelisah diajak zikir, nggak betah diajak zikir, malah kabur dari tempat zikir,
justru di situ menunjukkan kemunafikan seorang mukmin. Di situ, Pak. Makanya ayatnya jelas. Tanda-tanda orang mukmin senang zikir, tanda-tanda orang munafik nggak senang zikir. Ayatnya jelas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ciri-ciri orang munafik itu satu, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dia selalu mencoba menipu Allah, mencari 1000 alasan untuk tidak melakukan kewajibannya dalam rangka menipu Allah. Dia salah, masa Allah kok ditipu? Yang kedua, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau ngerjain sholat males-malesan. Dilihat dari cara jalannya, gerakan sholatnya males-malesan, gak enak dilihatnya. Beda kalau orang mukmin, orang sholat juga gagah, semangat, gesit, dilihatnya juga resep. Betul Pak? Kalau orang mukmin takbir doang itu aras-arasan, paham aras-arasan Pak? Bahasa Jawa. Takbir ngangkat tangan doang itu loh, nggak ada gairah-gairahnya. Beda dengan orang mukmin, takbirnya semangat, rukuknya semangat, gitu. Dan yang luar biasa, ciri orang munafik yang ketiga, yura'unan nas, suka pamer. Suka pamer. Tapi kalau orang mukmin ikhlas, biarin duduk di lantai, alhamdulillah. Biarin duduk di jalan, alhamdulillah. Biarin kopinya nggak keluar, alhamdulillah. Apa-apa. Ikhlas. Saya ini pengopi perokok, Ustaz. Kalau rokok mah bawa sendiri Pak, masa kopi bawa sendiri di rumah? Tidak enak Pak. Begitu Pak orang mukmin ikhlas, dikasih minum ya diminum, nggak dikasih ikhlas gitu. Nggak usah nunggu dijemput. Saya nggak senang jadi ustadz manja, saya datang sendiri Pak. Datang sendiri, saya cari-cari alamatnya, alhamdulillah ketemu sampai sini. Nanti pulang juga nggak diangkat, datang nggak dijemput, pulang ya nggak apa-apa. Nggak usah ngambekan jadi orang mukmin, yang penting tujuannya baik, niat bikin mencari ridhonya Allah Subhanahu. Nggak usah niat pamer, rugi kalau kita niat pamer. Tujuannya apa? Hilang semuanya, nggak ada nilai kebaikan sedikit pun. Yang keempat nih Pak, ciri orang munafik dengan orang zikir, dengan orang iman. Kalau orang munafik, wala yazkurunallaha illa qalila. Dia tidak mau zikir kepada Allah illa qalila, kecuali hanya sedikit. Beda dengan orang mukmin sejati, dia ada zikir senang banget, makin lama makin senang. Alhamdulillah. Tadi saya nanya, ini majelis sudah berapa tahun? Ternyata sudah 5 tahun. Subhanallah, luar biasa. Semoga terus istiqomah dan diliputi berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas 4 macam air mata. Pernah nangis ya? Bapak pernah nangis? Air mata apa itu Pak? Nah itu, jangan air mata buah. Saya akan membahas 4 macam air mata yang sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan ini bisa didapatkan, dikaji dalam kitab Mukhtarul Ahadis, dalam kitab Nasahihul Ibad, dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Kalau dikaji hatam, ketemu 4 macam air mata yang punya nilai berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? 1, Ibu dengar nih. Air mata yang begitu berharga dan mendapatkan sebuah nilai yang tinggi di hadapan Allah adalah ketika seorang hamba dia zikir, dan di dalam zikirnya tiba-tiba air matanya menetes. Entah itu karena merasakan keagungan Allah,
atau merasakan dosa-dosa yang pernah dikerjakan, sehingga airnya tidak terasa menetes saat dia zikir. Subhanallah. Maka air mata itu air mata yang berharga di hadapan Allah, dan orang yang nangis karena zikir doanya mustajab. Alhamdulillah. Di sini kita hanya stimulan, Bapak Ibu. Kita diajarin guru kita untuk zikir, untuk merangsang gairah zikir kita. Nanti lanjutkan setiap hari zikir, setiap malam zikir, setiap sholat zikir, lanjutkan. Jadi zikirnya jangan nunggu sebulan sekali, kelamaan. Zikirnya nunggu kalau di sini, kelamaan. Ini hanya stimulan, sesuatu yang merangsang agar kita senang zikir. Nanti sampai rumah kita terusin zikirnya. Kok ibu bisa zikir sampai nangis? Apapun yang ibu doakan mustajab. Alhamdulillah. Ibu pernah zikir? Pernah zikir kan? Ibu pernah nangis? Pernah zikir sambil nangis? Nah, itu yang masalah. Nangis itu gampang apa susah, Bu? Nangis gampang apa susah? Gampang susah. Kadang-kadang itu kita ini aneh loh, Pak, kita ini aneh. Diajak zikir, gak ada nangis-nangisan. Giliran nonton sinetron, dibelain nangis beneran. Iya, Bu. Sampai kadang-kadang TV-nya aja dipukul-pukul, saya gregetan. Kita latihan zikir di sini, nanti diamalkan di rumah. Di tengah malam, Bapak Ibu bangun sendirian zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok bisa nangis air mata Bapak Ibu? Bahasa hadis qudsinya, Allah malu untuk tidak mengabulkan doa hamba itu. Sehingga apapun yang Bapak Ibu ucapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir di rumah yang lama, Pak. Oh, tadi kan saya rasakan cuma sebentar zikirnya. Ini untuk merangsang kita biar nanti di rumah lanjut zikir sendiri. Yang banyak, Pak. Zikir itu banyak macamnya. Alhamdulillah kita dikenalkan dengan zikir jama'i. Kalau saya pribadi, Ustaz, saya berbaiat zikir Qadiriyah Naqsyabandiyah. Itu thariqah saya. Berbaiat zikir Qadiriyah Naqsyabandiyah. Alhamdulillah dengan tambahan zikir jama'i ini, jadi kita banyak menjadi wawasan kita bertambah dan kedalaman zikir akan juga bertambah. Makanya, Bu, pamnya Ibu zikir istighfar, astagfirullahaladzim. Yang serius, Bu. Kok Ibu sampai nangis tuh? Nangis, maka diijabah apapun harapan Ibu. Alhamdulillah. Nah, jadi yang susah itu apa? Zikirnya apa nangisnya? Sama-sama susah, Pak. Kalau nangis ingat utang banyak. Nangis karena digalakin suami banyak, betul, Bu. Tapi nangis karena zikir ini susah, nggak bisa direkayasa. Tapi kalau Bapak Ibu bisa, subhanallah, doa Ibu Bapak menjadi mustajab. Alhamdulillah. Nah, makanya nanti malam kita nangis bareng, siap? Nangis bareng apa zikir bareng? Nangis bareng, zikir bareng di rumah masing-masing. Tembus arsy Allah. Gitu, Pak. Makanya kalau zikir itu jangan buru-buru pengen selesai gitu loh, Pak. Yang mantap, zikir yang mantap. Nah, nanti sampai bisa nangis luar biasa. Apapun hajat Bapak Ibu dijabah semuanya. Yang kedua, air mata yang berharga di hadapan Allah adalah air mata orang tua terhadap anaknya. Bu, pernah nangis gara-gara anak? Bapak pernah nangis gara-gara anak? Ini air mata yang sangat berharga. Ini air mata yang sakral. Kalau ada orang tua nangis bahagia karena gara-gara anak, anak itu akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang tua nangis gara-gara disakiti hatinya oleh anak,
anak itu akan direndahkan Allah serendah-rendahnya. Pertanyaannya, ibu pernah nangis anak gara-gara sedih apa bahagia? Nah, ini nasihat buat orang tua. Buat orang tua, jangan pernah meneteskan air mata karena pernah dikecewakan anak. Jangan. Kenapa saya bilang jangan? Kasihan anak, durhaka tuh bocah. Ibu nangis karena merasa disakiti oleh anak, walaupun ibu nggak ngucap apapun dari lisan ibu, anak langsung dicap sebagai anak durhaka. Ini bahayanya kalau sampai ada orang tua nangis sedih gara-gara anak. Kalau anak udah dicap durhaka, susah nolonginya. Terus silahkan nangis ketika ibu merasa haru, merasa bangga, merasa senang dengan anak, nangis yang banyak. Karena air mata itu akan mengangkat derajat anak tersebut setinggi-tingginya. Walaupun nggak pakai doa, nangis doang loh Pak, itu ngangkat derajat anak. Makanya hati-hati sebagai orang tua itu ucapannya cespleng. Orang tua ucapannya cespleng, apalagi kalau sambil nangis, Masya Allah itu. Orang tua kok kita bikin girang nih Pak, kita bikin girang. Setiap kita gajian, kita kasih, nggak usah banyak-banyak, 5 juta aja. Kenapa Bu? Salah? Kekecilan? Kagak ada. Siap amat sih. Terus orang tua nangis gara-gara kita bekelin. Nangis, itu haru, senang, bangga sama anak itu. Masya Allah. Setiap ucapan orang tua akan Allah wujudkan, karena anak itu diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu. Makanya yang punya orang tua bikin orang tua nangis, tapi nangisnya nangis bahagia. Itu nyata Pak. Saya Ustaz Danuri sama-sama perantauan Pak. Saya masuk Rawadinok 2004. Ustaz berapa? 2010. Saya 2004. Sendirian, nggak punya saudara, sendirian. Saya kuliah di PT IKI. Saya kuliah itu nggak bawa buku, nggak bawa kitab, saya bawa pisau, Bapak Ibu. Betul, bawa pisau. Produksi dari Kudus, saya orang Kudus. Itu pisau pulang dari kampus, saya ngider tuh, masuk ke pasar Ciputat, pasar Pondok Labu, gitu Pak. Saya tawarin jual pisau. Ya namanya orang merantau, perjuangan, alhamdulillah saya selesai, sehingga teman-teman julukin saya itu sarjana pisau, karena kemana-mana bawa pisau. Bawa pisau, alhamdulillah. Iya. Dan namanya santri Pak, saya selesai menghafal Quran di Kudus, habis itu mondok di Sarang, Mbah Maimun Jubair. Gus Mbah itu senior saya, senior saya 4 tahun. Selesai mondok bingung, pernah senang sama anak orang ditolak Pak. Ya namanya santri nggak punya kerjaan, nggak punya pemasukan, nggak punya penghasilan, ngelamar anak orang ya pasti ditolak. Tapi saya pastikan dia yang nolak saya hari ini nyesel. Itu kalau pulang kampung ketemu dia lagi gendong anaknya, dia bilang malu lihat saya. Kenapa saya dulu nolak sampean ya? Kan nyesel. Saya bilang apa? Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang perantauan berjuang single factor, harus siap tarung, siap juang. Nah salah satunya di samping kita berjuang siap adalah doa ibu, doa orang tua. Itu penting Pak, penting. Jadi Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, kalian jangan sampai bikin orang tua sedih. Kalau pengen bahagia, bahagiakan dulu orang tuamu. Kalau pengen diangkat derajatmu setinggi-tingginya, angkat dulu derajat orang tuamu. Itu sudah menjadi rumus Pak. Ridhallahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua. Kok anak bikin nangis hati orang tuanya,
sedih, hina itu bocah, durhaka itu bocah. Tapi kalau bisa bikin orang tua nangis bahagia haru, subhanallah, itu air mata yang mahal. Apapun yang diucapkan oleh sang ibu ketika nangis langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya namanya perantauan, dulu kita banyak masalah biasa. Saya kalau lagi ada masalah dulu Pak, yang saya hubungin cuma 2 orang. Satu guru saya, yang kedua orang tua saya. Tapi kepada orang tua saya nggak cerita tentang masalah itu. Saya cukup, Abah, Umi, tolong doakan saya. Jawabannya, setiap hari tak doa lo terus kok gue. Nah, bahasa Jawanya begitu Pak. Saya mohon porsi doanya ditambah. Ya, aku tak tambah itu kan. Alhamdulillah semua beres. Berkah air mata doa orang tua. Jangan kesono-sono. Ini kadang-kadang anak kurang ngaji begitu Pak, pengen hebat, pengen terkabul hajatnya, pakai nyari ke gunung-gunung, ke gua-gua, nyari apaan? Cukup cari berkah dari orang tuamu, cari berkah dari gurumu, udah. Nggak usah pakai kesono-sono segala orang pinter, pinter apaan? Apaan aja nggak apal pinter. Begitu Bapak Ibu, udah duduk di sini, dengerin guru, ikutin zikirnya, aminkan doanya, udah beres semua Pak. Kita punya orang tua itu jimat luar biasa, nak. Jangan bikin kesel hati orang tua, itu jimatmu. Makanya aneh kalau ada orang masih ditungguin orang tuanya, tapi hidupnya sengsara, itu aneh. Kenapa aneh? Yang punya jimat kok masih sengsara, itu aneh. Ya, karena untuk bahagia gampang, cari ridhonya orang, selesai itu Pak. Memang rumusnya begitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, nah ini Pak, air mata seorang suami atau seorang istri terhadap pasangannya. Oh, ini luar biasa. Jawab dengan jujur Pak. Bapak pernah nggak nangisin istri? Nangis kecewa apa nangis bahagia nih Pak Haji? Bener. Ini yang bahaya nih Pak. Masya Allah. Bu, pernah nangisin suami nggak? Dalam rangka apa? Kesel. Beda itu Pak. Air mata begitu nggak ada artinya Pak. Ini serius Pak. Seandainya ada suami saking sayangnya sama istri terus dia nangis, maka doa suami apapun itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan keterangannya banyak itu Bapak Ibu. Doa suami terhadap istri itu seperti doa Nabi terhadap umatnya. Kok suami itu bisa nangis, sayang, bahagia ngelihat istrinya? Itu air mata yang berharga di hadapan Allah Subhanahu. Saya jawab, pernah nangis seperti itu Pak terhadap istrinya? Terus selama ini ngapain Pak? Kalau ibu saya tahu nangis mulu, bikin kesel mulu. Ini dilatih Pak, dilatih. Caranya Pak, kalau Bapak sudah mulai kehilangan rasa dengan istrinya, lihat istri udah nggak resep lagi, lihat istri bawaannya gedek mulu, namanya kan kehilangan rasa tuh. Bapak obatin, jangan dibiarkan berlarut-larut. Rumah tangga Bapak hancur nanti. Cara ngobatinnya gimana? Salah satu diterangkan dalam kitab Uqudul Lujan karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu diterangkan begini, ketika pasanganmu sedang tidur, istri kita sedang tidur nih Pak, Bapak liatin tuh istri dari atas sampai bawah, liatin, pelototin mangapnya, ngoroknya, serius ini, tangannya yang sudah nggak mulus kayak dulu, kakinya yang pecah-pecah udah nggak semulus dulu, pipinya, wajahnya udah berkerut, capek, lelah, mendampingi Bapak sebagai suaminya. Terus Bapak nangis.
mustajab doa Bapak. Itu saya praktekin terus Pak. Saya pulang ngaji itu biasanya sampai rumah jam 11, setengah 12, istri udah tidur tuh. Saya lihatin, ya Allah. Dia yang dulu gadis, yang dulu cantik, yang dulu luar biasa, kenceng, mulus, glowing, sekarang berubah jadi tua, jelek, berkerut segala macam. Gara-gara dampingin suami. Terus Bapak netes air mata. Mustajab apapun yang Bapak doakan. Alhamdulillah. Betul Pak. Saya punya istri hamil anak 4. Hamil pertama saya tanya, Bun, pengen apa? Ngidam apa? Enggak ayah, jangan enggak, ngidam aja bilang. Tapi ngidamnya yang keren, jangan yang ngecek-ngecek begitu. Iya Pak. Saya termasuk orang yang meyakini orang ngidam itu doanya mustajab. Saya suruh ngidam yang keren. Ngidam anak pertama, ngidamnya nggak tanggung-tanggung Pak, minta beli motor baru. Kan luar biasa itu. Saat itu saya cuma punya motor itu Karisma yang dulu loh Pak, Karisma. Minta motor yang baru. Saya tanya, ini bener ngidam apa memang kemauan muslim? Ngidam aja. Ya sudah, saya tinggal bilang, ya Allah, saya cinta terhadap istriku. Saya sayang terhadap anak yang ada di dalam kandungan istriku. Dia sedang ngidam, ya Allah, pengen punya motor baru, gas. Amin, Al-Fatihah. Selesai. Terkabul sebelum anak lahir, kabul biasa beli motor baru. Alhamdulillah. Air mata Pak, penting. Air mata itu jangan dianggap remeh Pak. Nah, terus lahir anak kedua, hamil anak kedua, saya tanya, sekarang ngidam apa Bu? Ya diem, ngidam apa? Gak apa-apa bilang, gitu, gak apa-apa. Akhirnya bilang, ngidam pengen berangkat umroh. Masya Allah, berapa duit itu umroh kan? Gak apa-apa Bun, gak apa-apa. Kalau itu murni ngidam, itu berarti dari Allah. Kita doa, ya Allah, istri saya sayang sama istri saya, cinta sama anak ini. Dia lagi ngidam, ya Allah, pengen berangkat umroh. Sudah. Begitu anak lahir, usia baru 1 tahun, alhamdulillah kita tinggal berangkat umroh berdua. Alhamdulillah. Anak ketiga, keempat begitu semua. Gak usah saya ceritain semua. Intinya apa? Intinya air mata suami atas istri sayang mustajab. Air mata istri terhadap suami juga mustajab. Makanya Bu, harusnya nih pasangan yang ideal ketika suami berangkat kerja, Ibu antar atau Ibu biarin aja? Ibu anterin tuh berangkat kerja. Ketika suami sudah jalan, sudah hilang dari pandangan mata, Ibu ngapain biasanya? Nah, ini jeleknya kita. Harusnya ketika suami berangkat kerja, Ibu langsung ke kamar mandi, ambil wudhu, sholat duha 2 rakaat, Ibu nangis di situ. Ya Allah, suamiku adalah tulang punggung untuk keluarga. Kuatkan dia, selamatkan dia, berkahi dia, luaskan rezekinya. Nangis Bu di situ. Dengan begitu suami Allah kasih kemudahan, rezeki yang banyak, yang barokah. Amin ya Rabbal. Ini enggak, suami kerja, istri ngayap. Ada istri model begitu? Janganlah. Suami kerja, istri malah tidur, nggak ngapa-ngapain. Ibu sempetin sholat 2 rakaat, terus nangis di situ. Nangis dalam rangka sayang sama suami. Subhanallah, apapun yang Ibu kabulkan diijabah semua. Betul itu Pak. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Seorang hamba akan terus mendapatkan pertolongan Allah selama dia saling menolong kepada sesama hambanya. Suami nolongin istri, istri nolongin suami, maka turunlah pertolongan Allah. Maka saya tanya, Bu, pernah nggak nangis sayang terhadap suami?
Nggak pernah. Nangis gedek sering. Yang gedek nggak usah ditangisin, yang sayang diinget-inget. Betul tuh Bu. Jangan malah yang kalau doanya diinget, ya Allah suamiku kurang ajar, selingkuh dalam macam, itu mah nggak usah diinget-inget. Yang diinget yang baik-baik, ya Allah suamiku walaupun begitu dia tanggung jawab, ya Allah walaupun jelek begitu dia sayang, ya Allah. Tangisin tuh Pak, mustajab. Nah, ini juga sering disampaikan oleh Mbah Mun Zubair gitu Pak. Nah, ini air mata yang berharga, yaitu air mata seorang suami atau istri terhadap pasangannya. Nah, jadi ini ada nggak suami istri yang hari ini hadir? Suami istri yang hari ini hadir ada? Ada. Pak Sadi, mana istrinya? Dengerin nggak? Denger. Kalau dengerin nanti malam ajak nangis bareng. Gitu lah. Lihatin itu. Ibu juga sama, kalau ibu lagi gedek sama suami, kalau suami tidur Bu, ibu lihatin tuh. Ya Allah, dulu abang ini gagah, ganteng, sekarang udah jelek, kurus. Demi berjuang mencari nafkah, ibu tangisin tuh suami. Mustajab itu luar biasa. Ini yang jarang dilakukan kebanyakan orang, betul. Coba coba nanti dipraktekin. Wah, luar biasa itu. Yang keempat terakhir Bu, air mata seorang guru terhadap muridnya. Itu mustajab luar biasa Pak. Air mata seorang guru terhadap muridnya sama sebagaimana doa Nabi terhadap umatnya, mustajab. Ketika ibu terlelap dalam tidurnya, asik dengan mimpi-mimpinya, guru kita Ustaz Danuri bangun di tengah malam, zikir seorang diri, nangis doain jamaahnya. Masya Allah, berkah hidup kita. Kenapa? Ditangisin oleh guru. Ditangisin oleh guru. Itu yang bikin berkah Pak. Makanya jadilah santri jamaah yang dekat sama guru, sehingga nanti kalau guru lagi doa kebayang wajah bapak ibu. Nah kalau nggak deket ya nggak keingetan. Makanya begitu. Guru saya, abah saya dulu pesen begitu, kamu kalau nyantri nggak usah terlalu rajin belajar, rajinlah bantu kiai. Begitu kata abah saya. Waktu itu saya kok begitu ya nasihatnya ya, masih belum bisa paham saya. Nah, tapi sekarang saya paham betul. Maka ada sebuah kaidah, al-ilmu bitta'allum, ilmu didapatkan karena sebab belajar. Wal barokah bil khidmah, keberkahan didapatkan kalau kita berkhidmah. Kayak gini nih, kita khidmah dengan guru, ngelarin karpet, nyiapin soft system, nyiapin konsumsi, dalam rangka bantuin siapa? Bantuin guru. Itu cara kita mencari berkah. Wal khidmah khairun minat to'ah. Nah, ini luar biasa Pak. Orang khidmah itu lebih baik daripada to'at. Apa beda-beda Pak? Kalau orang taat dia ngerjain tapi nunggu perintah. Kalau orang khidmah nggak usah pakai disuruh, udah dikerjain. Kayak begini ngelar karpet, disuruh apa ngerjain sendiri? Kerjain sendiri. Konsumsi nggak usah pakai disuruh, itu hikmah dan itu menyebabkan barokah. Kok guru kita di tengah malam sendirian bikin nangis, kebayang wajah Pak Sandi, wajah siapa lagi? Yang deket biasanya begitu, yang deket Pak, yang jauh rada lupa biasanya. Kok nangis, ya Allah, jadikan keluarganya sakinah mawaddah. Qabul Pak, mustajab. Saya ini seorang guru juga Pak. Setiap kali jamaah saya bermasalah, istrinya langsung hubungin saya. Jadi saya selalu kena getahnya. Suatu hari kejadian tuh Pak, jamaah saya itu punya jamaah malam Selasa, gabungan Rawadeno, Kampung Pulo, Rebulak, Bendang, Bulak Timur, sama Rawageni.
gabungan tuh Pak, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada tukang mabuk dulunya, mantan pemabuk, mantan penjudi, mantan preman, bahkan ada mantan tukang santet ada di situ. Alhamdulillah sekarang udah tobat semua. Kejadian ada yang selingkuh, ketahuan sama istrinya, langsung yang dilabrak saya. Pokoknya Kiai, saya pengen suami saya sembuh, udah gitu aja. Waduh, dia yang selingkuh, saya yang kena getah. Saya tangisin itu bocah itu orang Pak. Malam saya tangisin, ya Allah, tolong sembuhkan dia. Selingkuh kan susah sembuhnya Pak, susah. Dibilanginnya juga gak mempan. Saya tangisin di tengah malam Pak, diijabah oleh Allah. Besoknya istrinya WA, alhamdulillah Kiai, sekarang suami saya kayak udah sadar, udah nggak hubungan lagi, terus sama saya sudah mesra, sudah mau saya colek lagi, begitu katanya. Alhamdulillah, itu air mata guru Pak. Makanya guru Pak bikin nangis guru, bikin nangis, tapi nangisnya yang baik, yang ngeselin durhaka Bapak. Betul itu Pak. Saya akhirnya umroh pertama Pak itu diberangkatin salah satu jamaah saya, nggak punya anak Pak, sudah 13 tahun nggak punya anak. Akhirnya saya diberangkatin sama istri berangkat umroh. Saya tangisin Pak itu orang di Makkah, di Madinah, saya tangisin, ya Allah, ini orang baik, dia belum punya momongan, pengen punya momongan, ya Allah, saya tangisin Pak. Alhamdulillah pulang umroh enggak sampai 3 bulan ngasih kabar, alhamdulillah Kiai, istri saya positif, nanti kita bikin doa selamatan. Alhamdulillah. Makanya kalau pengen dijabah seluruh hajatnya, bikin nangis guru. Nah, caranya apa? Kasih hadiah yang istimewa, begitu Pak. Saya punya guru sampai sekarang, setiap saya pulang kampung mesti saya tengokin Pak. Saya kasih hadiah, kesukaan beliau apa, saya kasih hadiah, biar beliau apa, ingat ketika beliau doa, wajah saya bisa diingat sama beliau. Itu penting Pak. Bapak sowan kemana-mana, dulu ada Buya Mufasir ya, orang rame-rame sowan ke Banten ke Buya Mufasir. Saya tanya, niat kamu apa? Nyari berkah, nyari doa. Salah. Kalau kamu ketemu orang model-model begitu, niatnya minta dianggap sebagai santri, itu yang terpenting. Minta dianggap sebagai santri. Dengan dianggap sebagai santri, kita akan terbawa terus di dalam zikir dan doanya. Alhamdulillah. Begitu juga kita di sini. Kita di sini jangan sekedar kalau nggak datang nggak enak, masa tetangga nggak datang. Jangan begitu niatnya. Bapak Ibu datang di sini zikir bareng, niat biar dianggap sebagai santri jamaahnya Ustadz Danuri, sehingga akan kebawa di dalam setiap zikir dan doa yang beliau panjatkan. Alhamdulillah. Gampang kan Pak? Wih, itu caranya. Kalau Bapak ada rezeki, kasih hadiah sampai beliau bisa nangis. Jangan direpotin mulu. Ya itu direpotin mulu, nggak pernah ngasih hadiah. Salah Pak. Punya ngaji bertahun-tahun, bagi rokok aja nggak pernah. Rokok apa enggak Ustaz? Oh boten, ya kebenaran malah. Cari berkah, caranya begitu. Sampai orang guru kita haru, nangis, subhanallah. Itu pintu langit terbuka Pak. Sampai ke arus doanya mustajab. Amin. Sampai jam berapa kita? Cukup ya? Cukup ya, setengah 11 ya? Cukup ya? Semoga hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah bersihkan hati kita semua. Semoga dengan zikir Allah kuatkan iman kita, kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin.